datangnya dari Adnan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, dalam acara-acara televisi begitu banyak pemirsa yang suka dengan entertainment yang salah satunya adalah konten acara lawak atau komedi. Hal itu sangat diminati masyarakat. Namun yang sangat disayangkan adalah para pemain komedi tersebut kadang kurang kontrol, kurang hati-hati dalam berbicara. Seperti yang akhir-akhir ini terjadi dalam tayangan acara komedi di sebuah stasiun televisi, seorang pelawak melontarkan kata plesetan yang dinilai masyarakat bahwa apa yang ia lontarkan adalah menghina ulama. Bahkan dalam kesempatan lain pelawak tersebut juga dinilai menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu ini membuat geram umat Islam. Buya, apa sebenarnya hukum melawak dan bagaimana harusnya kita bersikap terhadap orang-orang semacam ini yang tidak hati-hati dalam menjaga lisannya? Ada suatu ketika ada orang yang lagi main terjun payung. Tahu terjun payung? Rupanya karena angin berhembus kuat, dia tidak turun di lapangan yang sudah ditentukan. Dia terbawa angin. Setelah terbawa angin sampai menjelang sore, sampai malam, tim di bawah nunggu. Makanya dia langsung sampai ke wilayah kayak hutan begitu. Dan hutan itu sangat masyhur dengan jurangnya dan macam-macam binatang buasnya. Kemudian setelah itu dia gantung di situ, gantung mau turun takut jurang, mau tidak turun bahaya capek. Jadi nunggu pagi. Akhirnya sampai setelah menjelang ayam kokok atau itu panjelang pagi sudah senang. Setelah pagi hari dia langsung ke bawah mau turun, tak taunya antara kaki dengan tanahnya cuma 1 senti. Antara kaki dengan tanahnya cuma 1. Oh, dia sudah capek semalam, tak taunya cuma 1 senti. Tinggal turun saja. Ini kan cerita lucu kan? Coba kesel. Tapi tidak menodai orang, tidak menjelekkan orang, ya kan? Jadi membuat orang tertawa boleh, tapi jangan menyebut suku. Ada kita goyonan bersuku. Suku Jawa, suku Madura, suku ini loh. Ini kan menyakitkan orang satu suku. Tidak boleh. Jadi kalau kita membuat guyonan yang wajar, tanpa menyakiti dan tidak melanggar syariat, biasa, boleh. Orang tidak tertawa, ini apa? Kan wajar. Tapi ingat, guyonan wajar. Tapi jangan sampai menyakiti orang. Satu. Yang kedua adalah jangan menyakiti orang ya, melanggar syariat. Saya buat contoh tadi, artinya itu kan tidak ada yang tersakiti, payung kok, payung marah. Nah. Jadi biasa guyon, jangan sampai juga kaku-kaku. Tapi ingat, biasanya orang kalau senang membuat guyonan di saat kehabisan bekal, setan yang menariknya. Sehingga na'udzubillah ada kadang malaikat dibikin guyonan. Belum lagi Al-Quran haram. Dan bahkan bisa dikatakan keluar dari iman kalau merendahkan malaikat, merendahkan Nabi. Maksudnya kami, kalau guyon, buatlah guyonan, menjadikan orang tertawa, tapi jangan menyakiti orang, jangan menodai sesuatu yang dimuliakan. Merendahkan Al-Quran. Kadang ayat Al-Quran, dulu kan dihukum, pernah ada, mohon maaf saya satu ayat Al-Quran dibikin mainan. Kan ada ayat kursi kan, waktu itu masih ingat. Tapi ada ketekasan di zaman itu. Ada ayat kursi, kemudian ada yang menyebut alat-alat perabot rumah tangga yang lain. Itu kan merendahkan. Itu langsung diberesi waktu itu, dicekal kalau tidak salah. Masih ingat kan? Artinya nggak boleh guyonan, itu kebablasan. Makanya guyonan, kalau orang hidupnya guyonan, kehabisan bekal, kadang-kadang ibunya sendiri kadang jadikan bahan guyonan. Saya lihat pelawak, istrinya dijadikan bahan guyonan. Innalillah. Karena dia ya, targetnya ada bikin orang ketawa. Sampai naudzubillah, dia nggak sadar, maka masuk wilayah baginda Nabi. Malaikat bikin guyonan. Bahkan kalau sudah malaikat bikin guyonan, kadang-kadang ini bukan berlaku kepada siapa-siapa. Mungkin santri dia ngerti halal haram. Cuman karena kehabisan biasa guyonan. Hidupnya dengan guyon. Guyon adalah boleh. Kita tidak mengatakan guyon tidak boleh. Tapi jangan sampai menodai kemuliaan-kemuliaan. Nah ini. Ini adalah bahaya Al-Quran. Hati-hati. Yang biasa suka membuat tertawa orang,
Hati-hati. Kemudian di sisi lain kalau Anda tertawa pun harus ada batasnya. Kalau tertawa yang berlebihan itu mengeraskan hati. Orang tidak boleh cemberut saja, nggak boleh, wajar tertawa. Nabi juga pernah menghibur kok, ada wanita yang Nabi pernah menghibur, ada guyonan dengan anak kecil. Nabi pernah menghibur, wajar. Tapi dengan cara yang benar, tidak menyakiti orang. Kadang-kadang kita merendahkan suku, merendahkan Nabi, merendahkan Al-Quran, na'udzubillah. Bahkan itu bisa sampai wilayah murtad kalau Nabi yang direndahkan. Malaikat direndahkan murtad. Ada malaikat bikin guyonan ya. Malaikat bikin guyonan. Malaikat Israel, ada malaikat Mungkar Nakir, ada yang bikin guyonan. Dan itu kadang-kadang bukan asal orang yang membuat ini. Hati-hati. Hati-hati. Akhirnya ada orang kepleset. Nah sekarang ini adalah muqaddimah masalah guyonan ya. Kemudian kami akan masuk lebih luas lagi. Di saat Anda bersalah gimana sebaiknya. Kami sampaikan kepada siapapun, ini bahasa cinta kami kepada semuanya, kepada diri saya sendiri. Kalau kita bersalah, kalau bisa kita bersalah, ayo kita bangun keinsyafan. Hukuman kita bukan hanya urusan media menghujat kita, bukan. Itu mah enteng, hukuman di hadapan Allah. Siapapun mohon kalau seandainya ada yang bersalah, siapapun yang bersalah, tolonglah segera insyaf dan memohon maaf kepada Allah yang pertama. Jika ternyata nanti ada orang yang tersakiti dengan kalimatnya, ya segera minta maaf. Ikrar, menyesal dan menyesal. Jangan minta maaf nunggu nanti digeruduk sama orang, digerebek sama orang dan sebagainya. Ingat, seperti ini harus waspada. Siapapun, bukan urusan pelawak itu saja, bukan siapapun dari kita. Khusus yang bersangkutan yang sekarang punya masalah. Allah Maha Luas dengan pelawak. Tapi segera ngadep kepada Allah dan tolong sampaikan, saya menyesal. Dan tobatnya, kalau kemarin saya menghina Nabi, sekarang saya akan sanjung Nabi. Hati umat juga selesai. Maka ini yang perlu kami sampaikan juga. Jadi pertama adalah itu. Yang pertama adalah kalau siapapun bersalah, ayo segera insaf. Jangan banyak berhujjah. Bahkan biarpun hujjahnya benar, tapi tidak semua orang paham hujjah tersebut. Apalagi jika hujjahnya salah. Apalagi urusan Nabi, sudah tinggal. Astagfirullah, saya maaf, saya khilaf. Man dzalladzi masaqat wa man lahu husnul khatimah. Siapa yang enggak pernah bersalah dalam hidup ini? Hanya Nabi yang tidak bersalah. Muhammadinil hadi alladzi alaihi jibril habat. Man dzalladzi masaqat. Siapa yang enggak bersalah sama sekali? Wa man lahu husnul khatimah. Siapa yang hidupnya dengan baik-baik saja, enggak ada salahnya? Illa Muhammadinil hadi. Kecuali Nabi Muhammad al-hadi yang memberi petunjuk. Diberi oleh Allah petunjuk, Allah memberi petunjuk yang Jibril kepadanya turun. Kalau kita bisa bersalah, kadang ini kita masuk wilayah sombong, sudah salah, tinggal mohon maaf saya salah. Bahkan mungkin saya pakar bahasa. Lah kok saya salah bahasa? Ya mungkin jangan usah berhujah sini. Mungkin saya ada pakar sejarah, saya salah sejarah. Mungkin, kenapa tidak? Oh, saya bukan nabi kok. Maksud kami kok indah untuk semuanya. Ayo, agar kita selamat di hadapan Allah, enggak usah banyak berhujah. Mungkin saya adalah orang yang namanya sangat paling tinggi, anggap saja paling terkenal di Indonesia ini, anggap saja. Kemudian saya salah, ya alangkah indahnya, dan tolong ini adalah permohonan. Kalau saya salah, ingatkan saya. Kemudian salah, tidak ada masalah, salah itu bukan aib kalau orang itu bertobat. Apalagi jika salahnya tidak sengaja. Kalau salahnya dengan sengaja ini lain lagi. Bahkan kalau dengan sengaja pun hendaknya tobat, selesai. Jadi himbauan kami kepada siapapun untuk segera menyesal, tobat kepada Allah. Kemudian karena urusannya di media, yang media heboh, Anda ucapkan kalimat penyesalan. Yang kemarin saya mencaci Nabi, saya berjanji mulai hari ini saya akan menjadi pejuangnya Nabi. Selesai. Saya akan merendahkan ulama, sekarang saya akan mencintai ulama. Bahkan itu selesai hati umat. Selesai. Yang kedua, itu pelajaran bagi kita semuanya. Dan sebetulnya ada satu sisi pelajaran. Di saat ada orang seperti itu, pelajaran bagi yang lain, agar Anda pun kalau guyonan waspada. Kadang juga tidak disadari loh ya, guyonan itu mungkin terjadi di rumah kita, guyonan dengan nama malaikat,
guyonan dengan yang lain, nggak sadar, itu nggak boleh, bisa mengeluarkan dari iman. Sebut kitab Muqaddimah Sulam Taufik, keluar dari iman. Iklamnya Qawati bil al-ilam bi Qawati Islam iman itu, Ibnu Hajar Al-Haytami. Keluar dari iman, merendahkan nabi, merendahkan malaikat. Jadi yang kedua adalah koreksi. Jangan-jangan kita mengkritiki dia misalnya karena dia adalah figur atau orang di media masyhur. Tapi tanpa sadar di rumah kita. Itu urusannya bukan kita protes pengen dilihat orang. Tapi kita ingin menjaga iman kita. Hati-hati. Yang di pondok, yang di perkumpulan, yang di ini, yang biasa sering buat guyonan. Biarpun mohonlah anak-anak santri di pondok sana kalau kalian membuat guyonan senang tawas. Jangan sampai urusan malaikat. Urusan malaikat, urusan ini. Kita pernah mendengar hal semacam itu. Jadi ini pelajaran buat semuanya. Bagi yang bersangkutan tadi, mentobat, menyesal, tobat kepada Allah di media, adapun yang lain, yuk kita hati-hati. Hati-hati, jangan kita mudah membuat cerita lucu, sampai membawa nama ulama, membawa nabi, membawa ini, ketahuilah, bisa mengeluarkan iman kita. Mengeluarkan iman kita, yang sudah bersalah, yuk tobat. Yuk tobat, selesai. Ini saja yang perlu kami sampaikan, tidak ada lain. Karena kami tidak ingin bahwasanya ada orang yang berlarut, yang pernah bersalah, ayo kembali kepada Allah. Siapa saja. Siapa saja. Tidak perlulah kita membesarkan keahlian kita. Saya adalah ahli sejarah. Enggak mungkin saya salah sejarah. Saya ahli fikih. Enggak mungkin saya salah fikih. Saya ahli hadis. Enggak mungkin saya salah hadis. Loh kok bisa enggak mungkin, ini bagaimana ini? Kalau salah, selesai. Apalagi bukan dari kalangan ahli ilmu, misalnya pelawak. Saya nasihatkan kepada saudara pelawak siapapun yang telah salah dalam kalimatnya, tobatlah kepada Allah. Kemudian setelah itu, tobatlah, kalau minta maaflah jika ada umat yang disakiti. Setelah itu berubahlah Anda menjadi lebih baik. Dan sebetulnya teguran itu adalah kasih sayang. Tadi tafsirnya, Allah memberikan teguran seperti itu karena Allah ingin mengangkat Anda kalau Anda sadar. Tapi kalau Anda dengan kesombongannya malah melawan dan sebagainya, cari pembela yang nggak benar, bablaskan neraka jahanam. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Allahu a'lam bishawab.